Di sini saya cuma mau bilangin kalau STB itu sebenarnya cuma ada 3 tipe. Assalamualaikum sobat satelit parabola digital. Jadi banyak banget yang nanyain ke saya tentang merek STB apa sih yang bagus. Jadi kan banyak banget nih yang wilayahnya sudah ASO, jadi siaran analognya dihentikan, makanya harus pakai yang namanya set-top box TV digital kalau TV-nya belum digital ya, untuk bisa menonton siaran TV lagi. Jadi mereka baru mulai mencari rekomendasi set-top box apa sih yang terbaik, yang murah, yang berkualitas gitu ya. Rata-rata nyarinya memang yang murah. Jadi di sini saya cuma mau bilangin kalau STB itu sebenarnya cuma ada 3 tipe. Jadi yang chipsetnya Sun Plus, terus kemudian Montage, dan yang terakhir adalah Goxin. Jadi chipset 3 ini nih yang diputar-putar, diganti model set-top box-nya, diganti logo, diganti ibaratnya thumbnail di dalamnya, sama fitur-fiturnya. Sebenarnya set-top box A pun bisa diinstal menjadi set-top box B dengan software yang sama, yang penting sama-sama Sun Plus. Ya paling kalau misalkan remote-nya beda program ya remote-nya nggak bisa, nanti harus pakai remote yang STBA. Misalkan STBA diinstal ke STBB, ya STBB kadang harus butuh remote yang STBA, kadang gitu ya. Jadi intinya di sini yang membedakan hanyalah casing, terus desain apa ya, misalnya adaptornya di luar atau adaptornya di dalam, power supply-nya gitu. Terus ya mungkin ada beberapa yang casingnya besi, plastik, terus gede, kecil, bisa dibilang ya sama aja. Jadi untuk set-top box yang dulunya harga normalnya itu nggak nyampe 200.000 sampai 200 ribuan, yaitu sebenarnya 11-12 gitu. Yang membedakan ya itu tadi, izin. Jadi ada fitur-fitur yang membutuhkan izin seperti video.com itu butuh izin ya. Jadi ada set-top box ternyata yang video.com-nya hilang karena ternyata memang dia nggak punya izin. Tapi kalau misalkan sobat install dari software lain, set-top box lain ke ini yang penting sama gitu ya, itu sebenarnya bisa aja. Jadi muncul di sana nanti video.com ya, karena saya pun sudah pernah mencoba. Jadi STB luar gitu ya, Rusia tuh kan banyak tuh ya, atau STB Usat Visat apa yang dari luar negeri deh. Saya install ke set-top box yang sama waktu itu Konsat di sini. Ternyata bisa, dan aplikasi dari mereka pun masuk semua. Gitu, itu uniknya sih. Jadi sebenarnya yang membedakan sekarang ya mungkin branding, iklan mereka besar-besaran jadi bisa jual mahal, tapi sebenarnya produk kualitasnya ya 11-12 gitu. Jadi merek-merek baru pun bisa jadi mereka membeli ya, sebenarnya memang ada. Mereka beli dari vendor atau distributor di Cina tuh yang sebenarnya sama, jadi cuma diganti merek, stempel doang, masuk ke Indonesia. Jadi misalkan ya Matrix Apple HD itu juga sebenarnya cloning-cloningan merek-merek yang lain ada gitu. Jadi kalau misalnya sobat mau beli set-top box sekarang karena harganya lagi selangit ya, harganya lagi nggak masuk akal, harganya lagi meledak, harga STB-nya bukan STB-nya meledak ya. Jadi karena harga STB-nya meledak, menurut saya tinggal beli aja merek apapun bebas. Yang penting harganya masih masuk di akal, kalau bisa ya di bawah 300.000 kalau masih ada. Silahkan cari di offline, keliling gitu ya. Kalau misalnya di online ya lebih banyak stok habis kalau memang saat ini ya kan ASO-nya bertahap nih, berturut-turut nih, ada yang tanggal 2, 16, langsung 20. Nah itu otomatis orang lagi pada panik nih, auto panik untuk beli gitu ya. Jadi panik buying gitu bahasa kerennya, sehingga harganya naik. Jadi di saat mau restock lagi masih proses, masih nunggu beberapa hari ya, ibaratnya sempat kosong kan di market, otomatis harga naik. Tapi kalau bagi saya di saat harganya sudah melebihi 400.000 ya nggak worth it juga, kecuali memang sobat punya budgetnya ya nggak masalah, bayar nggak apa-apa gitu. Misalnya beli merek Polytron gitu ya, memang mahal sih Polytron sih, kecuali yang keluaran terbaru ya nggak apa-apa sih, karena memang ya kalau ada budget ya ibaratnya ya kejangkau masih. Cuma bagi orang-orang yang budgetnya tipis, yang cuma 200-300 ribu, jangan maksain juga ke 400 ribu, karena yang sobat beli tetap sebenarnya adalah kualitas harga yang set-top box-nya yang kurang lebih 200 ribuan gitu. Tapi kalau misalkan memang sobat budgetnya besar 400 ribu ya, saran saya bisa beli yang combo. Jadi ada Next Parabola combo, Transvision combo. Nah ini memang worth it karena sobat belinya 2 in 1. Jadi ada fitur untuk parabola, tinggal dipasang parabola. Misalkan Transvision Nusantara jadi pakai parabola mini, kalau punya parabola mini bekas ya berarti bisa dimanfaatkan dong. Jadi bisa pakai parabola suatu saat. Jadi yang penting digitalnya dulu nih dinyalain nih, nanti baru parabolanya itu bisa. Terus yang satu lagi adalah Next Parabola. Kalau Next Parabola combo ini bisa pakai parabola jaring yang besar. Misalkan sobat punya parabola jaring lama nggak dipakai, bisa dimanfaatkan gitu. Jadi intinya ada 2 fitur, 400.000 dapat 2, cuman dalam bentuk satu box, satu remote, kan lebih simpel ya. Menurut saya sih itu lebih worth it daripada membayar set-top box TV digital
retail yang harganya sudah 300 sampai 400 ribu, karena itu sebenarnya udah dapat yang namanya receiver combo atau set top box combo. Tapi belinya bermerek, inget ya, jangan beli merek misalkan yang FreeSat. Ya nggak apa-apa sih, cuman nggak bisa nonton siaran lokal nanti di fitur yang parabolanya, karena yang untuk nonton siaran lokal sekarang dengan peraturan yang baru hanyalah receiver atau set top box yang rekomendasi kalau bahasa ya, yaitu Nusantara atau yang Next Parabola. Oke, itu aja sih masukan dari saya. Jadi intinya semua set top box itu sama. Carilah yang murah, bergaransi, ada SNI, terus ada service centernya yang semurah mungkin. Maksudnya bukan yang murahan banget gitu ya, nanti ketipu lagi murahan banget. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kalau videonya bermanfaat dan berguna, silahkan absen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.